Pemutihan gigi itu ada berbagai macam. Biasanya ada bleaching. Oke. Dan sekarang yang lagi ngetren veneer. Benar. Ya, kalau bleaching itu dimasukin, dioles ya, oleh yang namanya bleaching itu isinya peroksida. Oke. Gitu. Dan kalau yang untuk veneer itu banyak indikasinya. Misalnya kalau giginya nih nggak puas nih. Zaman dulu, zaman baheula. Jangan baheula, benar. Itu orang suka makan antibiotik tetrasiklin. Oke. Jadi menyebabkan giginya kuning-kuning seperti ini. Kuning, coklat gitu ya. Nah, nggak bagus. Salah satunya bisa di veneer supaya mempunyai warna yang lebih baik. Hai sahabat Sonora, balik lagi di Kamu Sehat. Semoga gak bosan ya, karena pastinya Sesa akan membahas topik-topik kesehatan. Kali ini kita akan membahas topik kesehatan seputar gigi, mulut, dan teman-temannya bersama dengan Dr. Esther Jonathan dari Apotik Mitra Bekasi. Yang lagi senyum-senyum, saya mau sapa dulu. Hai Dr. Esther. Halo Sesa, halo sahabat Sonora semua. Disapa semuanya, ada kru di belakang ini juga gak disapa dok. Halo. Ikut disapa juga jadinya ya. Dr. Esther apa kabar? Baik, sehat. Kabar baik Sesa. ya. Sesa juga kabar baik ini. Tetap dengan gigi. Ngomongin soal gigi dok, ini lagi sebenarnya beberapa waktu lalu juga lagi rame. Cuman sekarang ternyata masih rame-rame juga nih. Tren veneer. Ya. Di kalangan masyarakat, terutama di selebriti, semuanya mau veneer, katanya biar lebih putih, biar lebih kinclong gitu ya. Dokter Esther, ini kan ngomongin veneer, mungkin sebelum kita jauh ke veneer apa yang harus dilakukan dan segala macam pro kontranya gitu, mungkin bisa dijelaskan dulu ke sahabat Sonor, apa sih itu sebenarnya pemutihan gigi? Pemutihan gigi itu ada berbagai macam. Biasanya ada bleaching. Oke. Dan sekarang yang lagi ngetren veneer. Benar. Ya, kalau bleaching itu dimasukin, dioles ya, oleh yang namanya bleaching itu isinya peroksida. Oke. Gitu. Atau karbamid peroksida. Sebenarnya kalau gigi kita tidak apa-apa, warnanya natural nih seperti kita ya, itu kita tidak perlu untuk di veneer atau bleaching. Oke. Karena dengan memasukkan bahan kimia ke dalam mulut kita untuk bleaching itu pasti ada resiko-resikonya ya. Jadi seperti gigi kita tuh seperti kulit, ada pori-porinya. Nah, pori-pori gigi kita tuh dimasukin bahan kimia tersebut, itu pasti akan menambahkan sensitif. Terus itu nggak tahan lama, nggak tahan permanen. Itu hanya untuk biasanya 3 bulan atau sampai 1 tahun. Enggak lah ya. Masa kalau kita misalnya giginya udah nggak putih, harus di bleaching lagi, nggak bagus itu ya. Dan kalau yang untuk veneer itu banyak indikasinya. Misalnya kalau giginya nih nggak puas nih. Zaman dulu, zaman baheula. Bener. Itu orang suka makan antibiotik tetrasiklin. Jadi menyebabkan giginya kuning-kuning seperti ini. Kuning, coklat gitu ya. Nah, nggak bagus. Salah satunya bisa di veneer supaya mempunyai warna yang lebih baik ya. Ini langsung perbedaannya ya dok ya. Iya, seperti itu. Untuk prosedurnya sendiri ini gimana dok? Prosedur memutihkan gigi dengan cara veneer. Untuk veneer ada 2 macam. Ada direct veneer, ada indirect veneer. Kalau direct veneer itu dilakukan langsung saat itu juga. Jadi oleh dokter gigi, giginya ada yang memerlukan dikikis ya, ada yang tidak, ada yang memerlukan preparasi, ada yang tidak. Jadi langsung ditambal oleh yang namanya composite. Jadi tambalan gigi langsung tuh dibentuk, itu direct veneer. Kalau indirect veneer, prosedurnya gigi yang akan di veneer. Nah, mungkin sahabat Sonora bisa lihat veneer ya. Seperti ini ya. Seperti ini veneer. Gigi yang akan di veneer tuh harus dipreparasi dulu atau dikikis. Ya, dibur gitu, dikikis untuk bisa ditempel lapisan veneernya, di semen lapisan veneer seperti itu. Jadi
jangan sembarangan. Kalau tidak perlu veneer, tidak usah veneer. Karena yang dikikis itu lapisan email. Lapisan email adalah lapisan terkuat dari gigi, yang melindungi gigi dari rasa panas, dingin, asam, manis, itu yang melindungi. Jika lapisan email terkikis sekali, dia tidak akan pernah bisa balik. Beda ya, kalau kuku kita gunting bisa tumbuh lagi. Bener. Email setelah dikikis dia tidak akan bisa tumbuh lagi. Kita sebutnya sekali tergores dia cacat. Jadi dilapis dengan veneer seperti itu. Berarti itu salah satu resikonya ya, dokter ya, ketika melakukan veneer. Nah, ini apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan untuk mempertahankan si gigi tanpa harus melakukan pemutihan gigi atau veneer gitu, Dok? Rajin-rajin gosok gigi, dipelihara ya giginya ya. Lalu sehari 2 kali gosok gigi. Makan makanan yang sehat. Hindari makanan yang manis, asam. Perbanyak makan sayur, buah ya. Lalu selain pemutihan ada banyak nih kalau kita searching ya, juga memakai ini baking powder dicampur lemon katanya. Digosok. Strawberry juga bisa nggak, Dok? Ya, strawberry. Bisa juga. Bisa. Itu yang paling aman menurut saya ya. Lalu dipakai charcoal katanya, arang gigi. Nah, bahan-bahan seperti itu biasanya ada yang bisa ditoleransi oleh setiap individu, ada yang enggak. Tapi hati-hati, takutnya korosif. Kalau korosif itu kan ngikis ya, ngikis lapisan emailnya, nanti bukannya tambah putih, tambah ngilu. Lagi pula biasanya baking powder itu sudah ada di ingredients-nya pasta gigi. Jadi cukup seperti itu. Kalau misalnya nih udah diputihkan, gimana cara mempertahankan giginya supaya putih tadi, Dok? Misalnya udah di bleaching, udah di veneer, kan seperti pengen itu tetap ya. hasil maksimal. Iya, gitu kan. Setelah dilakukan seperti itu, biasanya jangan makan atau minum yang berwarna seperti kopi, teh, jamu, makanan-makanan seperti kari, soto ya. Lalu hindari merokok seperti itu. Jadi giginya tetap putih. Terutama untuk yang di bleaching ya. Kalau yang di veneer mungkin karena bahannya dari porselen ya, zircon dan IMAX, mungkin lebih tahan terhadap yang zat-zat berwarna seperti itu. Tapi kalau untuk yang bleaching itu hindari seperti itu. Veneer itu bisa tahan berapa lama sih, Dok? Veneer itu kalau yang direct veneer tahannya sekitar, yang pakai komposit ya, tahan lama sih, bisa sampai 5 tahunan. Terus kalau yang indirect veneer biasanya sekitar 5-10 tahun ya, harus ganti. Tapi setelah 5 atau sampai 10 tahun tuh memang harus melakukan veneer lagi? Biasanya ya, karena mungkin bahannya kan kita pakai makan terus ya, ada terkena goresan pas kita gigit makanan, terus kita juga sering makan dan minum yang berwarna juga ya, seperti itu. Tapi kelihatan beda ya, Dok, kalau misalnya orang melakukan veneer tuh putihnya langsung sering gitu ya. Tapi sekarang ada 2 macam ya, ada yang pengen putih banget ya, seperti putih kertas, ada yang pengen natural ya. Bisa milih sekarang. Bisa pilih, iya. Bisa milih banyak ya ternyata ragamnya ya, sahabat Sonora. Tapi yang terbaik sih sebenarnya warna yang natural ya. Natural. Karena gigi kita tuh sebenarnya disesuaikan dengan warna putihnya mata kita yang putih-putihnya itu. Biasanya agak sesuai ya. Putih-putih melati. Nah, kayak Sesa nih, bagus nih, paling bagus, natural, rapi. Suka, sering-sering ya Dokter Esther ya. Dokter Esther harus sering-sering jadi narasumber biar Sesa selalu dipuji. Tapi sebenarnya setiap gigi yang di luar yang normally ya, misalnya dia rusak karena tetrasiklin atau segala sesuatu, biasanya Tuhan udah menciptakan warna gigi kita itu sesuai dengan warna kulit kita. Jadi bersyukurlah. Bersyukur, sahabat Sonora. Kalau misalnya memang tidak diperlukan, tidak usah veneer. Tidak perlu. Karena itu tadi mengikis si emailnya gigi tadi ya. Sebenarnya itu adalah shield. Bahasanya shield. Apa sih tadi bahasa kedokteran gitu, Dok? Adalah yang lapisan terluar yang paling kuat ya. Ya, email. Emailnya. Jadi
ada pro dan kontranya juga. Jadi mungkin untuk sahabat Sonora yang mau veneer coba dikonsultasikan lagi ke dokter gigi. Sekali veneer tidak bisa lagi kembali ya. Cannot turning back untuk kembali ke email atau gigi semula yang sudah baik. Itu dia harus diperhatikan sahabat Sonora. Dokter Esther, terima kasih sudah diingatkan lagi untuk selalu menjaga yang namanya gigi dan juga kesehatan mulut. Sehat-sehat untuk Dokter Esther ya. Terima kasih. Silakan tagline-nya untuk sahabat Sonora. Gigi sehat, tubuhku kuat. Gigi sehat, tubuhku kuat. Untuk Anda sahabat Sonora, tetap menjaga gigi Anda. Dan kalau Anda merasa informasi ini menarik, silakan Anda boleh like, Anda boleh share, Anda juga boleh ikut berkomentar, atau Anda juga mau subscribe ya supaya dapetin informasi tips-tips kesehatan lainnya di Kamu Sehat. Langsung aja subscribe Sonora FM. Kita ketemu lagi di episode lainnya. Bye.